Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Farhan Hasbi sebagai Sales Representatif di PT Cipta Satria Informatika. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti salah satu sesi dari webinar series yang kami adakan ini. Dalam webinar kami kali ini mengambil tema Connected BIM Infrastruktur yang nanti akan dibawakan oleh Mbak Tias dan Mas Alfian Faris yang juga technical spesialis kami, itu juga instruktur di Autores Training Center. Webinar series yang kami selenggarakan ini adalah salah satu event dari rangkaian event yang kami adakan untuk terus memberikan sharing informasi, knowledge, skill dari teknologi desain dan engineering Autodesk. Selain webinar, kami juga mengadakan technical workshop yang sebetulnya adalah lanjutan dari webinar ini yang sifatnya lebih teknis. Jadi workshopnya itu nanti di hari Jumat dengan judul yang sama pada hari ini. Kemudian untuk informasi mengenai event-event yang kami adakan, informasi seputar Autodesk beserta promo-promo yang diadakan, Bapak Ibu dapat follow akun sosial media kami di Instagram @ciptasatria_informatika, Facebook di PT Cipta Satria Informatika, kemudian YouTube Cipta Satria Informatika. Kami juga mempunyai portal knowledge base di website kami yang isinya adalah know-how, tips, and trick, serta troubleshooting sehubungan dengan aplikasi-aplikasi dari Autodesk. Bapak Ibu bisa berkunjung ke Cipta Satria Technology Center di http cstc.ciptasatria.com. Oke, kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan seperti itu. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi webinar aja yang akan dibawakan oleh Mbak Dwi Sari Ayuning Tias atau Mbak Tias. Waktu dan tempat dipersilakan, Mbak Tias, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Farhan untuk waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, kali ini saya Dwi Sari Ayuning Tias dan rekan saya Alfian Faris sebagai application engineer di bagian infrastruktur akan membawakan webinar yang berjudul Connected BIM for Infrastructure. Oke, topik pembahasan pada webinar kali ini yaitu Introduction to BIM, kemudian BIM 360 Project Setup, selanjutnya BIM 360 dan Civil 3D, ini lebih ke arah collaboration. Kemudian ada version control dan file compare. Oke, di sini mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah ada yang tahu, sudah terbiasa ataupun sudah paham bagaimana pekerjaan dan alurnya dari BIM ini. Namun saya akan menjelaskan sedikit mengenai BIM. Jadi BIM atau Building Information Modeling ini adalah suatu konsep pekerjaan yang berbasis 3D Intelligent Model, di mana bukan hanya mengenai modeling saja atau misal hanya berbentuk penggambaran, namun sudah didesain untuk meningkatkan efektivitas dari perencanaan, perancangan, pelaksanaan pembangunan, serta pemeliharaan bangunan itu sendiri. Jadi di BIM ini bukan hanya user-user yang menggambar saja yang dimudahkan, namun semua stakeholder atau pihak-pihak terkait, seperti konsultan, owner, dan kontraktor, ini juga akan mendapatkan manfaat dari proyek
yang berbasis dengan BIM. Kemudian ini adalah data hasil survei yang dilakukan oleh Dodge dan Analytics, dijadikan 5 kategori utama keuntungan penggunaan BIM. Jadi yang pertama adalah viewers error, di mana ini mengurangi konflik atau masalah koordinasi lapangan selama konstruksi. Selain itu, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Dimaksudkan di sini adalah semua desain model yang telah dibuat akan dideteksi kesalahannya sebelum pekerjaan real di lapangan. Kemudian ada greater cost predictability. Ini memberikan informasi biaya atau bill of quantity pada tiap komponen pekerjaan sehingga kita bisa memprediksi perkiraan biaya pada suatu komponen pekerjaan. Kemudian ada better understanding. Ini tentu saja mudah dipahami karena model yang dibuat secara 3D. Selanjutnya ada improve schedule. Jadi kecepatan kerjanya lebih tinggi karena ketika suatu perubahan dilakukan, secara otomatis dia akan terkoordinasi dalam proyek secara terpusat. Dan yang terakhir adalah optimize design. Ini bisa melakukan simulasi sehingga desain kita bisa optimal sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Nah, dalam hal ini, Autodesk menyediakan BIM 360 yang merupakan connected platform. Jadi kita bisa mengirim file, bekerja antar multidisiplin, membuat desain, dan mengoperasikan desain tersebut. Ini bisa dilakukan menggunakan BIM 360. Jadi BIM 360 adalah Cloud-based AEC project. Kemudian BIM 360 ini memiliki 4 package. Yang pertama adalah BIM 360 Docs. Ini lebih ke arah dokumen manajemen. Jadi semua pihak yang terlibat ini bisa menyimpan data secara cloud-based. Jadi menyimpan data dalam bentuk 2D dan 3D. Kemudian yang kedua adalah BIM 360 Design. Ini bisa melakukan design collaboration yang terpusat dengan cloud-based dan juga ini sudah include dokumen management. Selanjutnya ada BIM 360 Coordinate. Ini bisa melakukan model coordination. Jadi kita bisa mengecek clash detection secara cloud atau berbasis cloud. Selanjutnya ada BIM 360 Build. Ini lebih ke arah untuk pekerjaan lapangan. Jadi untuk QC biasanya kita bisa work coordination di lapangan. Oke, kemudian di sini kebutuhan bisnis saat ini membutuhkan platform yang bisa membuat kita kerja di mana saja, seperti di rumah, di kantor, atau bekerja dengan external partner. Kemudian butuh juga sesuatu yang bisa membuat kita mengerjakan apa saja dan bekerja lebih cepat serta efisien. Jadi kita bisa melakukannya dengan menggunakan BIM 360 Design. BIM 360 Design ini saat ini bisa diakses menggunakan Revit, Civil 3D, dan juga Plan 3D. Jadi para desainer, dalam hal ini arsitek, engineer, atau subkonsultan bisa mengerjakan kapan saja dan di mana saja, tapi dengan data yang sama atau data yang terpusat menggunakan BIM 360 dan bisa mengetahui progres pekerjaan yang sedang berlangsung. BIM 360 Design for Infrastructure, jadi ini bisa diakses menggunakan Civil 3D. Bisa melakukan dokumen manajemen modul, jadi bisa melakukan review, melakukan version control, dan markup. Kemudian kolaborasi for Civil 3D. Dan yang paling penting adalah desktop connector. Ini yang sangat dibutuhkan karena bisa menghubungkan BIM 360 dengan desktop kita secara lokal. Kemudian kita juga bisa lock dan unlock file, dan itu kita bisa melihat file dari status tersebut, versi keberapa, autornya siapa, tanggal buatnya kapan.
Ini adalah 3 kunci utama melakukan desain kolaborasi. Yang pertama collaboration, selanjutnya communication, dan security. Jadi collaboration ini artinya bisa di mana saja, bisa kapan saja, dan bisa kapanpun, dimanapun. Jadi menghubungkan project team dengan akses yang terpusat ke dalam project menggunakan sistem cloud secara aman. Selanjutnya communication. Jadi ini memastikan bahwa semua orang yang terlibat ada di dalam lembar kerja yang sama, dalam artian terpusat. Jadi apabila ada perubahan pada satu bagian, anggota tim yang lainnya bisa mengetahui perubahan tersebut. Dan yang terakhir, yaitu memiliki kontrol akses yang kuat. Jadi BIM 360 ini bisa mengontrol siapa saja yang memiliki akses ke dalam data desain pada proyek kita. Oke, lanjut ke topik selanjutnya yaitu BIM 360 Project Setup. Jadi di sini akan dijelaskan bagaimana cara membuat proyek baru di BIM 360. Jadi kita bisa mengakses docs.b360.autodesk.com ini untuk mengakses BIM 360-nya. Kita bisa sign in menggunakan akun yang sudah terdaftar dengan BIM 360. Sign in, kemudian kita masukkan email yang kita gunakan. Lalu selanjutnya next. Dan masukkan passwordnya. Nah, ini adalah tampilan awal dari BIM 360. Jadi di bagian atas ini adalah hub kita, di mana kalau misalnya kita kerja sebagai konsultan, ini ada beberapa hub-hub di mana kita terlibat di dalam proyek tersebut. Ini bisa kita ganti juga. Selanjutnya, di bawahnya adalah project-project. Ini adalah project yang juga kita terlibat di dalamnya. Kemudian kita perlu membuat project baru. Jadi kita ke akun admin. Selanjutnya, kita add project. Create project profile ini untuk tanda yang bintang, ini wajib diisi. Sedangkan yang lainnya hanya opsional. Jadi misalnya project name-nya saya input demonstration. Kemudian project type-nya juga bisa kita atur, kita pilih. Misalnya dia sebagai healthcare kah, atau hospital, atau building. Airport, atau lain sebagainya. Ini saya pilih project type-nya demonstration project aja. Kemudian kalau ada gambarnya bisa kita browse, kita input. Bahasanya bahasa Inggris, kemudian time zone-nya saya pilih Jakarta. Semakin lengkap penjelasannya, maka akan semakin mudah diintegrasikan dengan project member lainnya. Tapi ini bisa kita edit nanti atau belakangan. Oke, projectnya sudah ada. Selanjutnya kita diminta mengaktifkan services atau modul yang akan dipakai. Aktifkan dokumen manajemen. Lalu dia akan muncul project template. Sini ada apply a project template. Ini dia akan mengikuti susunan folder pada project-project sebelumnya. Jadi secara konfigurasi,
susunan folder dan subfoldernya itu mirip seperti project-project sebelumnya. Tapi kalau misalnya kita mau membuat yang baru, kita don't apply a project template. Oke, aktif. Kemudian dia akan muncul warning seperti ini. Ini kita active without a template aja. Oke, sudah aktif. Selanjutnya, karena saya ingin kerja secara berkolaborasi, maka saya mengaktifkan BIM 360, maksudnya desain kolaborasi. Ini diaktif. Oke, kalau sudah aktif, proyeknya ini sudah ada, jadi kita tinggal menambahkan member-member yang terlibat di dalam proyek ini. Jadi ke project admin, lalu ke member. Lalu bisa kita add aja orang-orang yang terlibat di dalam project kita. Kalau saya mau menambahkan rekan saya, kemudian kita juga bisa mengatur roles-nya dia di dalam project ini sebagai apa. Misal untuk Nurul Fitri, mau saya assign dia sebagai arsitek. Jadi dia mempunyai wewenang terhadap arsitek. Kemudian untuk Alfian Faris, mau saya jadikan project admin. Dan sisanya hanya memiliki akses untuk dokumen manajemen saja. Lalu add to project. Oke, setelah membernya sudah masuk ke dalam project ini, kita ke dokumen manajemen. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan awal dari tempat penyimpanan data. Secara default, dia hanya ada 2 file, ada plans dan project files. Tapi kalau kita mau menambahkan subfolder baru, kita bisa melakukannya dengan mengklik di titik 3 di sebelah kanan. Kita klik, lalu kita add subfolder. Kita bisa menambahkan subfolder apa saja yang mau kita masukkan ke project ini. Nah, selain itu, kita juga bisa mengatur permission-nya. Jadi, siapa saja yang memiliki akses terhadap folder-folder ini. Kita klik kanan di bintang 3, di titik 3, lalu kita pilih yang permission. Untuk orang-orang yang sudah di-assign sebagai project admin, dia otomatis memiliki folder control atau full control terhadap folder tersebut. Sedangkan untuk member lain yang bukan project admin, itu harus ditambahkan terlebih dahulu. Kemudian add, misal di sini mau saya tambahkan Nurul di file arsitektur, karena saya assign dia sebagai arsitek. Kemudian permission levelnya, sini ada 6, ada view only, view download, upload only, view download upload, view download upload edit, dan juga folder control. Karena Nurul Fitri adalah seorang arsitek, maka di folder arsitektur ini saya menjadikan dia folder control, memiliki akses penuh terhadap folder ini. Kemudian kita add. Oke, selain itu, selain menambahkan permission by name,
Kita juga bisa menambahkan permission by role. Jadi misalnya orang-orang yang saya assign sebagai arsitek, ini kita bisa atur dia bisa melakukan apa saja di folder sivil ini. Saya mau dia orang-orang yang saya assign sebagai arsitek hanya mempunyai permission untuk view only. Oke, seperti itu untuk cara membuat project folder di BIM 360. Oke, selanjutnya ini adalah tampilan awal dari Civil 3D. Jadi di tab sini kita bisa lihat ada recent. Recent ini adalah file-file yang baru saja kita buka. Bisa dilihat di sini ada lokal dan juga ada cloud. Kalau misalnya kita mengarahkan kursor kita ke lokal, dia akan menampilkan tempat penyimpanan file ini. Jadi di D, di folder ini, subfolder ini, dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya ke arah cloud, ini dia menunjukkan bahwa file ini kita simpan di dalam BIM 360. Jadi tersimpan secara cloud dengan folder tersebut, dan subfolder, dan lain-lain. Bisa kita lihat. Selanjutnya ada BIM 360. Nah, kalau kita klik ke BIM 360, ini akan menampilkan file-file yang ada di folder Apple Spring Subdivision. Setelah kita mau mengganti folder lain, bisa. Kita tinggal klik aja drop-down-nya, lalu kita pilih mau folder mana yang kita buka. Lalu kita bisa melakukan refresh di sebelah kanan atas ini, apabila ada penambahan file baru di project BIM 360 kita. Jadi kita selalu up to date terhadap file-file tersebut. Kemudian di sini juga bisa kita lihat apabila file tersebut sedang digunakan oleh orang lain, dia akan menampilkan tanda gembok. Dan ada penjelasan log by siapa. Ini menandakan bahwa file ini sedang dibuka dan kita tidak bisa membuka file ini. Jadi dia betul-betul aksesnya hanya satu orang aja, jadi nggak bentrok antar file. Saya nggak ada double-double file seperti itu. Sedangkan kalau kita yang buka, dia lambangnya ada pulpen dan juga ada gembok kecilnya. Kemudian kalau kita arahkan kursor, dia akan ada tulisan log by me. Artinya file tersebut sedang kita buka di sini. Nah, di BIM 360-nya juga, kalau misalnya kita buka secara webnya, dia akan menampilkan bahwa file tersebut di log atau sedang dipakai oleh orang lain. Jadi nggak bisa dibuka bersamaan. Kemudian ada tab learning. Jadi ini adalah learning source dari Autodesk. Jadi misal kita mau tahu tips and trick dari Autodesk-nya, kita bisa klik bagian sini. Misal kita mau melihat video juga, bisa di bagian learning. Oke, seperti itu. Kemudian ada what's new. Nah, di bagian sini dia menampilkan fitur-fitur terbaru yang ada pada Civil 3D. Oke, kali ini saya akan menjelaskan BIM 360. Halo, Mas Alfian. Oke, Mbak Tias. Baik, saya mulai ya. Ya. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Pertama, saya akan menjelaskan tentang create data shortcut. Nah, bisa dilihat ya pada layar, di sini saya sudah mempunyai suatu contoh surface.
suatu data ya. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menyamakan lokasi file dengan data shortcut yang ingin kita buat di dalam suatu tempat ya. Jadi misal antara lokal dengan lokal atau cloud dengan cloud. Karena kita akan melakukannya menggunakan BIM 360 Design, jadi kita harus melakukan penyimpanan pada bagian cloud. Nah, di atas setelah kita melakukan penyimpanan akan ada muncul keterangan cloud seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita lakukan penyimpanan ya pada cloud BIM 360 kita, bisa diklik kanan pada bagian shortcut. Di sini akan muncul ya beberapa opsi. Yang pertama yang harus kita atur yaitu set working foldernya. Jadi kita membuat folder untuk data shortcut yang akan kita buat nantinya. Oke, akan muncul kotak dialog. Maaf. Jadi di sini nanti akan muncul kotak dialog ya. Kotak dialog set working folder. Nah, seperti ini. Jadi pada kotak dialog ini kita harus menyimpannya pada bagian BIM 360. Inilah gunanya dari kita menggunakan desktop connector yang sebelumnya sudah dibahas oleh Mbak Tias ya. Jadi kita bisa mengakses BIM 360 melalui desktop kita seperti ini. Lalu bisa disimpan saja, kita buat folder baru, lalu kita select foldernya di mana. Langkah selanjutnya, balik lagi ke data shortcut, kita klik kanan lagi, data shortcut-nya, lalu kita buat new data shortcut project folder. Kalau sebelumnya kita melakukan setting foldernya, sekarang kita buat data shortcut foldernya. Jadi otomatis working foldernya sudah terinput ya di atas, kita nggak bisa ganti. Lalu kita buat namanya untuk foldernya, project nama atau apa. Seperti itu, lalu klik OK. Selanjutnya, dia akan muncul pada bagian shortcut. Di situ ada keterangan, data shortcut, BIM 360, bla 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 bla. Seperti itu ya, bisa dilihat. Jadi kita sudah punya folder data shortcut kita pada BIM 360 yang nantinya bisa diakses oleh rekan-rekan kita yang lain gitu. Lalu klik kanan lagi, langkah selanjutnya yaitu kita bikin data shortcut-nya, kita create data shortcut. Lalu pilih create data shortcut, akan muncul kotak dialog create data shortcut. Nah, di sini akan muncul objek-objek yang ada pada file kita ya. Nah, pada kasus file pada layar ini ada dua jenis objek ya, yang pertama surface dan yang kedua part networks. Tapi untuk kali ini saya akan membuat data shortcut untuk surface-nya saja. Jadi saya hanya memilih surface lalu klik OK. Dia akan muncul ya di bagian data shortcut, di bawahnya ada tanda plus, bisa dilihat. Itu tandanya kita sudah membuat data shortcut. Ada folder BIM 360 yang kita telah buat sebelumnya. Jadi selanjutnya rekan saya di sini Mbak Tias akan melakukan pengambilan data referensi dari data shortcut yang telah saya buat. Seperti itu. Oke, silakan Mbak Tias. Alfian. Selanjutnya saya sebagai ibaratnya pihak kedua ingin menggunakan data shortcut yang tadi Mas Alfian upload ini untuk selanjutnya saya kerjakan. Jadi sama seperti yang tadi Mas Alfian bilang bahwa kita harus terlebih dahulu menyimpan file ini ke dalam BIM 360. Kita bisa tahu dari mana apakah file itu sudah tersimpan ke BIM 360 atau belum. Kalau misalnya dia sudah tersimpan ke dalam BIM, dia akan ada tulisan cloud-nya. Sedangkan kalau misalnya dia belum tersimpan ke dalam BIM 360, dia tidak ada tulisan cloud-nya. Oke, jadi di sini saya mau mengecek terlebih dahulu apakah saya sudah punya data shortcut yang tadi Mas Alfian masukkan. Saya bisa cek di set data shortcut project folder.
Oke, di sini masih kosong, belum ada folder apapun. Artinya saya belum membuat data shortcut dari file yang Mas Alfian tadi masukkan ke BIM360. Jadi perlu kita buat set working foldernya dulu di data shortcut, klik kanan, kemudian pilih set work folder. Selanjutnya di sini kita harus menyamakan penyimpanan foldernya dengan penyimpanan folder yang tadi Mas Alfian simpan. Mas Alfian simpannya di cat dan data shortcut. Ini harus diperhatikan karena kalau misalnya filenya berbeda, maka data shortcut yang digunakan pun akan berbeda atau tidak terinput. Lalu kita select folder aja. Selanjutnya, kita set data shortcut project folder. Kalau sebelumnya kan kosong karena belum kita upload, belum kita melakukan data shortcut. Setelah kita melakukan set working folder, dia akan muncul nih folder project data shortcut yang sebelumnya dibuat oleh Mas Alfian. Oke, kita klik aja project data shortcut-nya, lalu kita pilih OK. Dia sedang mentransfer filenya. Nah, data shortcut-nya sudah masuk ke dalam file saya. Bisa lihat di bagian sini, data shortcut, BIM360, kemudian ada folder ini, lain sebagainya. Ini menandakan bahwa data shortcut-nya sudah masuk ke dalam filenya. Nah, kita tinggal buat referensinya aja. Jadi di Surface, kemudian kita pilih existing ground-nya. Kita klik kanan, lalu kita create references. Nah, ini masih mengenai surface yang tadi Mas Alfian masukkan ke dalam data shortcut-nya. Kita bisa oke-kan saja. Dan surface-nya bisa kita pakai selanjutnya untuk membuat alignment atau membuat koridor. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana jika kondisinya saya pada file yang sebelumnya, pada file survey saya ingin melakukan suatu perubahan pada file saya tersebut ya. Oke, di sini saya akan contohkan, akan saya jelaskan ya. Contohnya saya akan menambahkan satu titik, satu poin ya, dengan elevasi yang tinggi. Jadi di sini saya hanya akan mencontohkan bagaimana jika saya melakukan perubahan pada file original saya ya, ini file survey saya, yang nantinya akan saya berikan kepada Mbak Tias untuk diolah lebih lanjut. Dan di sini saya menambahkan satu poin dengan elevasi yang cukup tinggi ya di sini. Terlihat perbedaannya dengan surface di sekitarnya. Oke, lalu saya hanya perlu melakukan save. Nah, perlu diingat dan perlu diperhatikan ya. Jadi setiap kali kita melakukan save pada file, nanti versi file kita pada BIM 360 kita itu nanti akan terupdate secara otomatis setiap kita melakukan save. Jadi mungkin perlu diperhatikan, perlu dipertimbangkan kapan waktunya save, karena semakin banyak versi mungkin nanti akan semakin sulit ya. Maksudnya semakin mungkin membingungkan untuk rekan-rekan yang lainnya untuk mengambil datanya. Dan dengan BIM Design Collaboration ini, semua data yang bisa diambil oleh rekan kita, yaitu data versi terbaru. Jadi benar-benar kita harus memperhatikan kapan waktunya kita harus melakukan penyimpanan pada BIM 360 kita. Seperti itu kira-kira. Lalu nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Tias untuk selanjutnya.
Misalnya tadi Mas Alfian sudah melakukan perubahan. Nah, saya mau tahu nih apakah survei saya adalah survei terbaru yang digunakan oleh Mas Alfian. Jadi kita bisa klik ke bagian tab collaboration di atas sini. Kemudian kita klik collaboration, collaborate, lalu kita klik cek reference status. Oke, kita cek reference status. Kita klik. Nah, di sini dia akan melakukan transferring file. Ini adalah keuntungan dari menggunakan desktop connector. Jadi kita diberitahukan apakah file ini sudah di-upload, sudah pending, atau dia gagal di-upload seperti itu. Nah, kemudian ada pemberitahuan, ada update di BIM 360. Update-nya ada di bagian sini, subfolder ini, dan subfolder lainnya. Kemudian kita bisa oke aja. Oke. Setelah oke, nanti dia akan muncul pop-up di kanan bawah. Di bagian sini, data shortcut definition may have changed. Kemudian bisa kita klik aja yang synchronize. Jadi surface ini akan up to date dengan surface terbaru dari Mas Alfian. Bisa kita lihat perubahannya sudah masuk dan bisa kita gunakan untuk keperluan lainnya. Oke, selanjutnya adalah version control dan file compare. Jadi di BIM 360-nya, BIM 360 Web, kita bisa melakukan compare version. Jadi misal di sini saya mau membandingkan versi yang berbeda tapi dengan file yang sama. Misal saya mau membandingkan versi 9 dan versi 8, kita compare. Jadi dia akan menunjukkan perbedaan dari versi yang berbeda. Seperti itu. Kemudian apabila kita mau mengganti versi terbaru, misal ada versi 9 dan versi 8. Saya mau kembali menggunakan versi 8. Ini bisa kita lakukan. Jadi di versi 8-nya kita klik kanan aja di Make Current. Nanti versi 8 ini yang akan menjadi versi yang paling baru. Selain itu, kita juga bisa meng-compare version, tapi dengan file yang berbeda. Jadi di sini kan filenya sama. Misal saya mau ganti filenya yang berbeda. Bisa kita klik di bagian Change di kanan atas. Lalu kita pilih file yang mau kita bandingkan. Ini kita bisa pilih versinya. Mau versi ke berapa, misalnya. Kemudian kita juga bisa melakukan side-by-side compare. Jadi di sini ada pembandingnya yaitu garis. Jadi garis sebelah
kanan adalah versi file roadway, sebelah kiri adalah file credit ramp, seperti itu. Oke, sekian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila Bapak dan Ibu mempunyai pertanyaan, bisa diajukan di kolom Q&A. Nanti saya dan rekan saya akan coba menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ini ada media sosial kami di Facebook, PT Cipta Satria Informatika, kemudian Instagram @ciptasatria_informatika, YouTube Cipta Satria Informatika, Twitter @PT Cipta Satria, kemudian ada knowledge base kami, jadi di sini ada tips and tricks mengenai produk-produk Autodesk. Bapak dan Ibu sekalian bisa mampir-mampir ke CSTC, karena video rekaman dari webinar kita juga akan kita upload di CSTC ciptasatria.com. Oke. Oke, Mbak Tias, sepertinya ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin bisa dijawab. Oke, jadi saya coba bantu jawab yang apa yang dimaksud versi tadi oleh Bapak Sigit R ya. Jadi misalnya versi ini adalah, misalnya saya mengupload Surface, kemudian itu sudah menjadi versi 1 di BIM 360. Ketika kita melakukan perubahan, atau misalnya saya melakukan perubahan, Surface tersebut kalau kita save di Civil 3D, dia akan update versi menjadi versi kedua. Seperti itu. Kalau kita edit lagi Surface-nya, dan kita melakukan penyimpanan, save, dia akan lanjut lagi menjadi versi 3. Seperti itu, Bapak Sigit. Mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Oke, kalau ada yang mau bertanya lagi, bisa. Mbak Tia, saya boleh bantu jawab ya. Jadi oh iya, boleh. Di sini ada pertanyaan dari Pak Dedi Limbong. Jadi apakah BIM 360 bisa untuk asistensi dengan atasan atau owner? Nah jadi dengan BIM 360 Docs ini ya Pak, jadi semua pihak itu bisa langsung terlibat ke dalam proyek. Jadi nanti kita bisa atur aja permission-nya. Jadi seperti mungkin nanti atasannya bisa view aja, atau bisa view atau download. Jadi nanti dia juga bisa langsung melihat, dia juga bisa langsung mendapatkan filenya, seperti itu Pak. Jadi emang ini bisa dengan sangat cepat terkoneksi untuk semua orang yang terlibat dalam satu proyek. Dan juga tadi sebelumnya sudah dibahas ya oleh Mbak Tias, ada bagian di mana mungkin atasan-atasan kita ini mau melihat gitu secara 3D-nya. Kita bisa juga lihat, mereka juga bisa lihat, lalu mereka juga bisa melakukan penambahan isu atau notes seperti itu. Jadi semua orang yang terlibat di dalam situ bisa langsung tahu ya di mana lokasinya, apa yang salahnya, itu bisa langsung secara real time dimanapun dan kapanpun. Karena BIM 360 Docs ini basicnya web, dan sebenarnya ada juga aplikasinya ya. Jadi kita juga bisa buka melalui handphone, tablet, atau smartphone gitu Pak. Mungkin itu aja kali, bisa mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak Dedi. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung ke tag Q&A. Kita masih punya waktu kira-kira 10-15 menit lagi. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan yang masih bingung, bisa diajukan saja.
di kolom Q&A. Materi untuk workshop hari Jumat besok itu sama, Connected BIM for Infrastructure. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu yang berminat untuk hands-on, mungkin bisa download Civil 3D. Selain itu bisa download desktop connector dan mempunyai license BIM 360 Design. Karena kalau tidak memiliki license BIM 360 Design, maka tidak bisa melakukan create data shortcut yang tadi Mas Alfian contohkan, ataupun membuat reference seperti yang saya contohkan tadi. Oke, ada pertanyaan dari Pak Riki Firmansyah. Apakah BIM 360 terintegrasi dengan software selain Autodesk ya? Setahu saya, BIM 360 ini hanya disediakan untuk folder-folder dari Autodesk. Tapi kalau misalnya berbentuk 2D, dia bisa support PDF dan juga support Excel. Seperti itu. Mungkin bisa menjawab pertanyaannya ya Pak Riki. Mau menambahkan ya Mbak Tias ya? Oh boleh. Jadi, ya. Jadi di BIM 360 ini ada beberapa service ya Pak. Jadi sebelumnya ada BIM Docs, ada BIM Design, ada BIM Collaborate, dan satu lagi itu ya BIM. Nah, jadi kalau misal menggunakan BIM Docs ini, kurang lebihnya itu BIM Docs ini seperti penyimpanan cloud ya Pak, basicnya. Jadi mungkin bisa dipahami gitu, kalau misal BIM Design, nanti kita bisa melakukan design collaboration dengan rekan yang lain gitu. Jadi memang beda-beda gitu servisnya, tapi emang basicnya itu melakukan kolaborasi secara integrasi dengan satu center gitu, satu center data melalui cloud, seperti itu Pak kira-kira. Jadi mungkin bisa sesuai kebutuhan aja. Ya, Bapak dan Ibu, kita masih ada waktu. Apabila ada pertanyaan lagi, bisa diajukan di kolom Q&A. Oke, ada pertanyaan dari Pak Faisal Fahri. Apa bedanya BIM 360 dengan Revit? Ini saya coba jawab. Jadi kalau BIM 360 itu dia lebih ke arah untuk penyimpanan secara cloud. Tapi Revit adalah software yang digunakan untuk mendesain. Nah, dengan BIM 360 Design, BIM 360 dan Revit ini bisa berkolaborasi secara cloud. Jadi, para pengguna Revit bisa berkolaborasi secara anywhere dan anytime with anyone gitu. Seperti itu, Pak Faisal Fahri mungkin bisa menjawab pertanyaannya.
Mbak Tias, ada pertanyaannya pada kolom chat dari Surya. Jadi ada pengalaman yang sudah menggunakan Revit, tapi ada kendala ketika memindahkannya ke CAD karena untuk detailing dari bahan-bahan GRC belum tersedia. Oh, jadi mungkin gini ya Pak. Jadi mungkin ini masalahnya dari Revit-nya belum tersedia detailingnya gitu ya Pak. Nah, sebenarnya di Revit bisa ditambahkan sih Pak kalau misal emang kurang ada ya. Misal materialnya belum ada di Revit, itu sebenarnya kita bisa bikin sendiri di Revit tanpa harus memindahkan ke CAD karena dengan menggunakan Revit sebenarnya kita hampir nggak perlu lagi gitu menggunakan CAD karena di Revit kita mendesain secara 3D, tapi kita juga bisa mendapatkan gambarnya secara 2D. Jadi mungkin seperti itu ya Pak. Kalau misalnya emang belum ada yang belum bisa ditemukan di Revit, mungkin bisa bikin sendiri karena di situ emang ada tersedia untuk pembuatan material yang baru. Jadi kita seperti itu Pak. Ada pertanyaan lagi, saya coba jawab ya Mbak Tias ya. Boleh, dari Pak Muhammad Zakir. Pak Muhammad Zakir, apakah BIM 360 loginnya bisa pakai ID student? Bisa banget Pak. Jadi untuk yang sekarang ID student ini bisa menggunakan BIM service BIM Docs dan BIM Design. Saya belum pernah coba untuk yang lainnya Pak, tapi bisa banget login menggunakan ID student. Ada pertanyaan juga dari Pak Endro. Saya coba jawab ya Mas Alfian. Beliau bertanya, berapa kapasitas yang bisa tersimpan cloud BIM 360? Jadi, BIM 360 ini dia memiliki unlimited storage ya. Jadi, bisa menyimpan berapapun dan tidak ada size limit untuk penyimpanan file ke BIM 360. Seperti itu ya Pak Endro. Terima kasih. Ya, oke Bapak dan Ibu, apabila masih ada pertanyaan bisa diajukan di kolom Q&A ya. Oke Mbak Tias, ada pertanyaan dari Pak Surya lagi ya. Untuk penjadwalan menggunakan software apa ya? Untuk penjadwalan yang paling bagus itu menggunakan
Revit ya Pak. Jadi dari Revit kita bisa Revit, nanti kolaborasi dengan Navisworks, itu kita bisa melakukan penjadwalan. Seperti itu Pak. Untuk pertanyaan dari Pak Teguh ya, spesifikasi notebook untuk penggunaan BIM, Revit, dan lain-lain. Kalau untuk BIM ini sebenarnya nggak harus tinggi-tinggi ya Pak, karena ini base-nya itu web, jadi bisa dibuka. Bahkan dengan handphone juga bisa kalau yang BIM 360 ya. Kalau untuk Revit dan lain-lain ini dianjurkan sih Pak, minimum RAM itu 8 GB dengan Core i5 itu sudah bisa sih Pak. Cuma emang tergantung lagi dari besar kecilnya suatu proyeknya. Selanjutnya untuk pertanyaan ini ada yang bertanya mengenai file IFC. Jadi pada BIM 360 Docs ini apa untuk penyimpanannya itu bisa Pak. Jadi file IFC ini bisa masuk ke dalam BIM 360 Docs ya. Jadi untuk penyimpanannya bisa. Jadi ada file extensionnya cukup banyak ya sebenarnya. IFC termasuk juga bisa ke dalam BIM dokumen seperti itu Pak. Oke, di sini ada pertanyaan dari Pak Dedi Limbong dan Pak Endro. Mungkin pertanyaannya hampir mirip ya, Mas Afian. Berapa kapasitas peserta yang bisa di-invite ke dalam BIM 360? Ini setahu saya kayaknya bisa banyak sih ya Pak. Tapi tergantung juga orang yang di-invite ini harus memiliki license terhadap BIM 360. Seperti itu. Semoga bisa menjawab ya Pak Endro dan Pak Dedi. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir yang bisa saya jawab. Dari DV Marcel, untuk license student, apakah bisa ya akses BIM 360 menggunakan license student? Jadi untuk yang mau coba, bisa register ke akun BIM 360-nya. Terima kasih.
Oke, sekian untuk webinar kali ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 12. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila Bapak dan Ibu berminat untuk pembahasan lebih lanjut mengenai Civil 3D dan BIM 360 Design, bisa mengikuti workshop kami yang akan diadakan hari Jumat jam 1 siang. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.